Pertama, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani hari Selasa menyerahkan surat pencatatan kekayaan intelektual komunal kepada 13 pemohon dari Sorong Raya yang telah diverifikasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kekanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Antonius Ayurbaba menyebut 13 kekayaan intelektual yang didaftarkan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Sorong Selatan adalah tari, tihor, serar, salawa, kames, orok, dan alen. Sementara cerita rakyat dan permainan tradisional anak-anak masing-masing kisah Danau Ayamaru, Danau Wensi, Pulau Dom, Pulau Dokarem, Pulau Dovior, Pulau Sop, Pulau Buaya, dan Tanjung Kasuari, dan permainan Seka Fabi, permainan Talo Sibiebien, permainan Teke Giat, dan permainan Yeseka Asia menjadi milik pemerintah Provinsi Papua Barat. 13 sertifikat ini terdiri dari 6 tarian tradisional, itu tari tihor, tari serar, tari salawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari karya tulis kami. Pertama, Bapak Nahrawi selaku dosen pengampu mata kuliah hukum dagang semester 4 serta teman-teman yang perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari tulisan kami yang berjudul Hukum Kekayaan Intelektual. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan pertama, yaitu ada Hilda Safira Kusnendar. Lalu yang kedua ada Muhammad Hashim Maulana atau saya sendiri. Lalu yang ketiga ada Muftu Aldi Pratama. Lalu yang terakhir ada Siti Rahmania. Next. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada dasar hukum hak kekayaan intelektual. Yang dimana dasar hukum ini terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama dasar hukum pada awal, lalu yang ketiga itu dasar hukum yang ada pada saat ini atau yang berlaku pada saat ini. Yang pertama itu dasar hukum pada zaman Belanda. Sebelumnya dasar hukum pada zaman Belanda ini hanyalah for your information gitu, dan tambahan pengetahuan atau wawasan kepada semuanya. Yang dimana pada zaman Belanda Belanda itu menerapkan undang-undang hak kekayaan intelektual yang mengatur 3 bidang utama. Yang pertama itu ada Austerwit tahun 1912 atau undang-undang yang mengatur tentang hak pengarang dan undang-undang hak cipta. Lalu yang kedua itu ada Reglement Industrielle Eigendom Kolonien tahun 1912 yang mengatur terkait peraturan hak milik industrial kolonial. Lalu yang ketiga itu ada Oktroowit tahun 1910 yang mengatur tentang paten. Lalu dasar hukum yang ada pada awal itu yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Lalu yang kedua itu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Lalu yang ketiga itu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Lalu selanjutnya ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
Lalu yang selanjutnya itu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 WIPO Copyright Treaty. Selanjutnya ada dasar hukum yang ada pada saat ini atau yang berlaku hingga saat ini, yang dimana dasar hukum tersebut yang pertama terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang mana pada awalnya itu mengatur terkait hak cipta, lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut itu menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun aturan turunan daripada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di mana aturan turunan tersebut berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang pencatatan dan produk hak terkait. Lalu yang selanjutnya yang menjadi dasar hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 yang mana undang-undang ini sudah melewati masa berlakunya sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 terkait dengan tentang paten itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mana undang-undang ini juga sebagai dasar hak kekayaan intelektual, namun masa berlakunya pun sudah terlewat sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini menegaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adapun aturan turunan dari undang-undang terkait dengan tentang merek dan indikasi geografis itu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dengan persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional. Lalu selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yang dimana di dalam undang-undang tersebut itu menjelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis besar, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri dan atau kerajinan tangan. Adapun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Di mana di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Adapun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tersebut yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara permohonan pendaftaran desain tata letak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang dasar hukum hak kekayaan intelektual.
Ya, di mana undang-undang tersebut itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dan oleh pemilik rahasia dagang. Next. Lalu yang pembahasan selanjutnya itu aktual dalam dunia internasional. Nah, hak kekayaan intelektual dalam dunia internasional digunakan pada hak kekayaan intelektual, yaitu yang pertama itu ada Statute of Monopolies yang intelektual yang pertama kali dikeluarkan oleh Inggris pada tahun 1623, yang mana Statute of Monopolies ini menegaskan bahwa monopoli pengecualian untuk penemuan yang dipatenkan, dan Undang-Undang tahun 1601 menjadi dasar dari hak istimewa yang dinikmati oleh perwalian amal. Nah, hak monopoli yang dimaksud di sini itu adalah hak eksklusif atau suatu temuan atau hasil dilindungi dari usaha penjiplakan atau pencurian ide oleh orang lain. Kemudian untuk aturan-aturan yang ada di pada dunia internasional itu pun tidak luput disebutkan seperti yang tadi di awal disebutkan. Yang pertama itu ada Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Lalu juga ada Ministerial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Lalu juga ada pengesahan Trademark Law Treaty. Lalu juga ada pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Lalu juga ada pengesahan WIPO Copyright Treaty. Nah, lalu selanjutnya itu ada Kongres Wina dan Traktat Paris atau biasa disebut sebagai konferensi Paris ini itu awal mulanya itu dilakukan karena kekayaan intelektual itu sejatinya telah dilakukan pada abad ke-18. Nah, wacana itu mengaku bentuk hak yang lebih hakiki dan struktur dalam koridor hukum semakin mengemuka di Eropa. Keinginan yang kuat inilah kemudian melahirkan konvensi kekayaan intelektual mulai diatur. Nah, selanjutnya konvensi Paris ini sebelum adanya konvensi negara sulit untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan industri di berbagai negara di dunia karena keragaman hukum antara satu negara dengan negara lain. Selain itu, aplikasi paten harus dibuat pada waktu yang sama di semua negara untuk menghindari publikasi di suatu negara justru menjadi kontraproduktif. Kemudian pemerintah juga didesak untuk segera memberikan secepat mungkin sebagai tindak lanjut dari Konvensi Paris. Sebuah Kongres Internasional Industri Properti pun diselenggarakan di Paris. Hasil utamanya adalah keputusan bahwa salah satu pemerintah nasional dengan tugas menentukan dasar seragam undang-undang di bidang. Setelah Kongres Wina ini mengusulkan sebuah serikat internasional untuk melindungi oleh pemerintah Perancis ke negara lain bersama 1880 di Paris. Nah, konvensi ini mengadopsi rancangan konvensi yang terkandung di dalam esensi tertentu substantif Paris. Ketentuan dalam konvensi Paris itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada yang dikenal sebagai hak kebersamaan status di setiap negara anggota. Lalu yang kedua itu menetapkan hak dasar lain, definisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau antar aturan yang membutuhkan atau mengisi aturan. Lalu yang keempat itu adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan konvensi dan selanjutnya itu di dalam konvensi Paris itu kan mengatur terkait industrial property yang dimana hak milik perindustrian ini memiliki beberapa turunan hak yang meliputi penemuan atau paten. Lalu yang kedua itu ada utility model, satu model rancangan pembangunan. Lalu yang selanjutnya ada trademark atau nama dagang, dan yang terakhir itu ada unfair competition atau persaingan tidak sehat. Konvensi Berne ini lahir setelah konvensi Paris digulirkan sebagai monumentum awal penghargaan milik. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan munculnya konvensi Berne yang dibentuk pada tahun 1886. Nah, adapun merupakan perlindungan atas copyright atau hak cipta yang meliputi literary and artistic work, karya yang dihasilkan dalam bidang kesusastraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang ini nilai yang kemudian dikelompokkan dalam intellectual property right. Pada pencetus konvensi merumuskan 3 prinsip dasar dan berisi serangkaian menentukan ketentuan perlindungan
kerja yang berasal dari salah satu negara, atau contohnya negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam sama di negara-negara lainnya, atau itu bisa disebut sebagai asas nasional, harus tergantung pada kepatuhan disebut dengan asas otomatis perlindungan. Lalu yang ketiga itu ada perlindungan tersebut tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal kerja, atau biasanya disebut dengan prinsip kemerdekaan perlindungan. Nah, adapun oleh konvensi Paris ini, konvensi Bern ini, konvensi ini juga memberikan hak moral, yaitu kerja dan hak untuk objek ke mutilasi atau deformasi atau modifikasi lainnya, atau tindakan yang akan merugikan untuk menghormati penulis atau reputasi. Nah, konvensi Bern ini mengalami 6 kali revisi yang terjadi di bidang perlindungan industri dan hak moral. Dan konvensi Bern itu contohnya hak moral diatur pada pasal 6 bis, Independent of Economic Rights. Lalu yang kedua itu moral rights subsist after the author has transferred his economic, whether moral rights are. Lalu yang ketiga itu ada moral list until the is not recognizing moral rights at the time the Bern Convention are permitted to limit moral rights. Tempat itu ada the manner in which moral rights are protected is to be determined by necessarily di copyright law. Organisasi hak kekayaan intelektual di internasional, yaitu World Intellectual Property Organization atau WIPO. WIPO ini didirikan oleh PBB pada tanggal 14 Juli tahun 1967 di Stockholm, yang dimana badan ini mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Nah, adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang hak ini itu pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual. Lalu yang selanjutnya itu mengadakan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya modernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, serta mengembangkan kerjasama. Selanjutnya itu ada Trade Related Aspek Intellectual Property Rights atau TRIPS sebagai instrumen hukum pengelolaan hak kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas dari pelaksanaan Uruguay Round tahun 1990 yang sebagaimana TRIPS ini itu juga memiliki tujuan dan prinsip. Pertama, untuk mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan internasional. Lalu yang kedua, menjamin bahwa tindak dan prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual itu mendukung inovasi, alih dan teknologi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknikal dan ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, ada pun TRIPS itu yang pertama itu ada dalam pembentukan atau perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk melindungi kesehatan dan gizi masyarakat, dan juga memajukan kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosial ekonomi ketentuan di dalam persetujuan ini. Lalu yang kedua itu ada sepanjang konsisten dengan ketentuan diambil untuk mencegah penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau praktikan atau berdampak negatif terhadap. Mungkin pembahasan selanjutnya saya silakan Dr. Bupati, silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak-hak yang diterima dalam hak kekayaan intelektual. Nah, yang pertama yaitu ada hak prioritas. Nah, hak prioritas ini yaitu hak yang diberikan kepada pendaftar hak kekayaan intelektual, di mana tanggal penerimaannya itu dianggap sama dengan tanggal penerimaan pertama di negara asalnya. Kemudian, yang kedua yaitu hak eksklusif. Nah, hak eksklusif ini yaitu hak yang semata-mata diperlukan bagi pemegangnya, bagi pemegang hak. Nah, sehingga pemegang hak ini dapat mencegah orang lain untuk meniru ataupun menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa izin. Kemudian, yang ketiga, ada hak moral. Nah, hak moral ini adalah hak yang melekat pada pihak yang menghasilkan hak kekayaan intelektual yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus tanpa alasan apapun, dan juga mencegah tindakan orang lain yang merugikan penciptanya. Kemudian ada hak material. Nah, hak material ini merupakan hak kebendaan dari hak kekayaan intelektual.
Dan yang terakhir itu ada hak perlindungan. Nah, di mana hak perlindungan ini merupakan salah satu dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di berbagai negara. Bukan hanya itu saja, jaminan atas hak kekayaan intelektual juga dicantumkan oleh beragam dokumen dan juga kesepakatan internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Rahman Siti Rahmania. Selanjutnya yang akan dibacakan atau penjelasan yang akan dibacakan oleh saya Abdul pertama. Tata cara selanjutnya itu ada tata cara pendaftaran desain industri. Nah, jadi ada beberapa cara pendaftaran desain industri. Yang pertama itu ada mengajukan permohonan ke DJ HKI serta tertulis dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftaran. Yang ketiga ada surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Yang keempat ada surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon. Nah, tata cara selanjutnya itu mengisi formulir permohonan yang memuat. Yang memuatnya itu ada beberapa hal. Yang pertama ada tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua ada nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Yang ketiga ada nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Dan yang terakhir ada nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Diajukan secara bersama-sama oleh satu pemohon dengan dilampiri persetujuan dari pemohon lain. Nah, tata cara selanjutnya ada dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain. Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Tata cara yang selanjutnya membayar dan biaya permohonan sebesar 300.000 untuk UKM usaha kecil dan menengah dan 600.000 untuk non UKM untuk setiap pemohon. Baik, next. Nah, selanjutnya ada tata cara pendaftaran merek. Ada beberapa tata caranya. Yang pertama ada mengajukan permohonan ke DJ HKI atau Kanwil secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan. Yang pertama ada fotokopi KTP yang dilegalisir bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya. Yang kedua ada fotokopi KTP atau fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum. Yang ketiga ada fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang atau merek kolektif. Yang selanjutnya ada surat kuasa khusus apabila pemohon pendaftar dikuasakan, atau yang terakhir ada tanda pembayaran biaya pemohon. Dan tata selanjutnya ada mengisi formulir permohonan yang memuat. Yang pertama ada beberapa halaman nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Dan yang terakhir nama negara dan tanggal penerima permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Dan yang terakhir tata caranya membayar biaya permohonan pendaftaran merek. Oke. Tata cara selanjutnya yaitu tata cara pendaftaran hak cipta. Nah, jadi ada beberapa cara juga untuk pendaftaran hak cipta. Yang pertama mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 3. Formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada kantor DJ HKI. 2. Wilayah lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai 6.000 atau update 10.000. 3. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan ada berapa yang harus dicantumkan. Yang pertama nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta. Yang kedua nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta. Nama kewarganegaraan dalam alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan. Yang ketiga ada tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali. Dan yang terakhir uraian ciptaan rangkap 4. Dan cara yang keempat yaitu surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Dan catatan selanjutnya melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP dan paspor. Dan selanjutnya apabila pemohon badan hukum maka pada surat permohonannya harus dilampirkan tujuan resmi akte pendirian badan hukum tersebut. Dan yang terakhir dan yang ketujuh melampirkan surat kuasa bagaimana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Dan yang ke-8, apabila pemohon tidak dapat
tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan pemohon pendaftaran ciptaan dia harus memiliki tempat tinggal dan menunjukkan seorang kuasa di dalam wilayah Republik Indonesia itu sendiri. Dan kesembilan, apabila pemohon pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Yang ke-10, apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak. Yang ke-11, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarnya atau penggantinya. Dan yang ke-12, membayar biaya pemohon pendaftaran ciptaan sebesar 200.000 khusus untuk pemohon pendaftaran ciptaan program komputer sebesar 300.000. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai kejahatan dan pelanggaran dalam HQ. Yang pertama adalah penjiplakan karya tulis berupa novel. Adapun banyak faktor penyebab terjadinya hak cipta tindak pidana novel ini disebabkan karena faktor ekonomi, di mana masyarakat Indonesia banyak yang lebih memilih untuk membeli karya bajakan ketimbang novel yang original, dikarenakan harganya yang jauh lebih murah. Dan yang kedua adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani kasus pembajakan tersebut. Penjiplakan karya tulis berupa novel ini masuk ke dalam pasal 72 ayat 2 yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Namun terdapat perubahan UU HC pada tahun 2022 nomor 19 diatur dalam pasal 112 hingga 120. UU nomor 28 tahun 2014 ini tentang hak cipta, ketentuan mengenai pembajakan karya cipta. Secara lebih spesifik ditegaskan dalam pasal 113 ayat 4. Yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam pembentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Dalam kasus penjiplakan karya tulis berupa novel ini, terdapat kasus yang paling sangat terkenal dalam masa sejarah adalah kasus Khairul Anwar pada tahun 1949. Studi kasus penjiplakan karya tulis kali ini adalah penyair terkenal yaitu Khairul Anwar pada tahun 1949 yang dimana beliau dituduh menjiplak karya tulis dan tak tanggung-tanggung yang menuduhnya adalah Hans Begojasen melalui tulisannya di Mimbar Indonesia yang berjudul Karya Asli, Saduran, dan Plagiat yang membahas tentang puisi Khairul Anwar Karawang, Bekasi, yang dimana Khairul Anwar ini dituduh menjiplak karyanya. Peristiwa itu tentu sangat mengejutkan dunia sastra Indonesia sehingga timbul polemik antara yang menyerang dan mempertahankan Khairul Anwar. Selanjutnya adalah hak cipta karya musik. Hak cipta karya musik ini masuk ke dalam pasal 72 ayat 2 dan Undang-Undang ITE. Pasal 72 ayat 2 itu yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Namun terdapat perubahan atas UU HC nomor 19 tahun 2002, pasal 112 hingga pasal 120, UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 400 miliar rupiah. Studi kasus mengenai hak cipta karya musik ini akhir-akhir ini terdapat Gen Halilintar dan Siti Badriah. Oke, contoh studi kasus hak karya musik kali ini adalah kasus keluarga Gen Halilintar pada tahun 2020, yang dimana keluarga Gen Halilintar ini dituding telah melanggar UU Hak Cipta terkait lagu Lagi Cantik yang dipopulerkan oleh pedangdut Siti Badriah pada tahun 2018 silam.
keluarga Gen Halilintar ini telah mengcover atau memproduksikan lagu tersebut tanpa izin. Pihak Siti Badriah pun menggugat 9,5 miliar rupiah karena mengklaim mengalami kerugian material dan imaterial. Namun Pengadilan Negeri Jakarta menolak gugatannya. Selanjutnya adalah sengketa merek dagang. Sengketa merek dagang ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai merek. Pada pasal 90, 91, 92, dan 93, pasal 90 menjelaskan dalam pidana menyebutkan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pasal 91 UU nomor 15 tahun 2001 adalah adanya keseluruhan dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun penjara dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Dalam studi kasus kali ini, akhir-akhir ini maraknya mengenai kasus Gojek dan juga kasus geprek bensu. Baik, contoh studi kasus mengenai sengketa merek dagang kali ini ialah kasus geprek bensu, di mana kasus ini memperebutkan merek atau logo antara geprek bensu dan IM geprek bensu. Pemilik dari IM geprek bensu adalah Yangsen Kurniawan dan Stephanie Livinus, sedangkan geprek bensu dimiliki oleh artis ternama Ruben Onsu. Ruben Onsu yang baru saja menggugat nama bensu pada nama merek dagang milik IM geprek bensu di persidangan kali ini terkuak berdasarkan first to file. Tersebut nama bensu pertama kali terdaftar milik Jesse Handalim dari Bandung sebagai singkatan dari bengkel susu pada 3 September 2015. Sedangkan pendaftar kedua merek IM geprek bensu yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono pada tanggal 3 Mei 2017 dan terakhir baru Ruben Onsu mendaftar dengan merek yang sama pada tanggal 8 Agustus 2017. Namun sengketa merek ini akhirnya selesai setelah dalam persidangan Mahkamah Agung memutuskan pihak Beni Sujono sebagai pemenang atau pemilik sah merek geprek bensu. Baik, selanjutnya adalah istilah-istilah penting dalam HQ. Yang pertama adalah istilah HQ didapat dari Intellectual Property Right atau IPR. IPR terdapat pada TRIPS. Dan yang kedua adalah Trademark Law Treaty. Trademark Law Treaty ini hasil dari persidangan WIPO. Yang ketiga adalah Copyright Treaty. Copyright Treaty ini juga berasal dari persidangan WIPO. Yang ketiga adalah Literary and Artistic Work, hasil dari pengesahan Berne. Dan yang terakhir adalah Industrial Property. Industrial Property ini hasil dari Konvensi Paris. Baik, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.